Adanya perbedaan bahan yang digunakan pada blondies dan brownies membuat cita rasa kedua makanan ini berbeda. Hai kids, siapa yang pernah membuat brownies di rumah? Ternyata kue coklat ini sekilas terlihat sama dengan blondies, kue klasik dari Amerika Serikat yang sudah ada sejak akhir abad 19. Blondies otentik memiliki rasa butterscotch yang kuat dan berkembang dengan banyak varian rasa. Keduanya sama-sama memiliki tekstur bantat dan rasanya lezat. Lalu bagaimana ya cara untuk membedakan keduanya? Yuk kita cari tahu. Penggunaan telur. Kita membutuhkan lebih banyak telur saat membuat brownies dibandingkan dengan blondies yang lebih minim penggunaan telur. Dengan menggunakan telur yang lebih banyak, maka tekstur brownies menjadi lebih lembut. Namun, jumlah telur yang digunakan pada brownies dan blondies ini bisa kita atur sesuai selera kita saat membuatnya. Penggunaan coklat. Kita membutuhkan 5 bahan utama saat membuat brownies di rumah. Bahan tersebut yaitu coklat, mentega, gula pasir, tepung, dan telur. Coklat menjadi salah satu bahan utama brownies yang membuat hidangan ini berwarna coklat. Sedangkan proses pembuatan blondies enggak membutuhkan coklat sama sekali, sehingga kue ini warnanya kuning keemasan, sesuai dengan namanya, blondies, yang artinya pirang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penggunaan gula. Perbedaan brownies dan blondies selanjutnya yaitu penggunaan gula merah kids. Blondies memakai gula merah yang mengandung molase. Bahan ini menambahkan kelembaban dan kekenyalan pada kue. Sementara untuk brownies biasanya kita menggunakan jenis gula pasir halus. Perbedaan rasa. Adanya perbedaan bahan yang digunakan pada blondies dan brownies membuat cita rasa kedua makanan ini berbeda. Brownies memiliki rasa coklat karena bahan utamanya dari coklat. Sedangkan blondies kuat dengan rasa karamel dan butterscotch-nya karena penggunaan brown butter atau mentega hazelnut sebagai bahan utama. Brown butter berasal dari mentega yang dipanaskan dalam panci hingga warnanya berubah kuning tua dan aromanya mirip kacang. Biasanya blondies bisa ditambahkan dengan berbagai topping seperti kacang dan buah kering. Nah kids, itulah perbedaan brownies dan blondies berdasarkan berbagai sumber. Jangan sampai keliru ya. Sekarang yuk kita cari tahu perbedaan cookies dan biskuit. Dengan bahan dan teknik pembuatan yang berbeda, cookies dan biskuit memiliki daya simpan yang enggak sama. Biskuit yang melalui proses pemanggangan tinggi mampu bertahan cukup lama sekitar 1 hingga 2 tahunan. Kids, pasti enggak asing kan dengan biskuit atau cookies? Ternyata kedua makanan ini berbeda loh. Bila kita lihat sekilas, keduanya memiliki bentuk mungil dan tekstur yang hampir mirip. Namun, ada beberapa hal dari biskuit dan cookies yang membuat keduanya berbeda. Apa saja ya perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Adonan. Menurut Vive Chauhan, pastry chef Le Méridien New Delhi, perbedaan utama antara biskuit dan cookies terletak pada adonan. Biskuit membutuhkan adonan yang lembut, sedangkan cookies membutuhkan adonan yang lebih padat. Selain itu, cookies cenderung mengandung lebih banyak gula daripada biskuit. Dalam pembuatan adonan biskuit sangat meminimalkan pemakaian gula serta bahan berlemak seperti mentega, margarin, atau minyak. Teknik pembuatan. Cookies memiliki tekstur lebih empuk dari biskuit dan enggak memerlukan suhu tinggi untuk membuatnya matang.
Suhu yang kita perlukan untuk memanggang cookies sekitar 150 hingga 170 derajat Celcius dan merupakan suhu normal pada oven rumahan. Hal ini berbeda dengan biskuit yang butuh suhu cukup tinggi untuk mendapatkan teksturnya, yaitu sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Tingkat suhu panas tersebut hanya bisa kita dapatkan pada oven pabrik. Bahan pembuat. Biskuit dibuat enggak menggunakan tambahan telur sehingga lebih dominan rasa tepung. Mentega yang digunakan pun harus bersuhu dingin agar hasilnya renyah maksimal. Sedangkan cookies justru menggunakan telur dalam adonannya agar lebih gurih dan kaya rasa. Selain itu, cookies membutuhkan mentega bersuhu ruang agar teksturnya tetap empuk meski dipanggang. Tekstur dan bentuk. Karena dipanggang dalam suhu tinggi dan enggak banyak telur, tekstur biskuit cukup garing, renyah, dan lebih kasar. Saat kita menggigitnya, tekstur renyah biskuit terasa hampir di semua bagian. Bila kita pegang, biskuit terasa ringan dan berbentuk lebih tipis daripada cookies. Cookies memiliki sisi lembut pada bagian dalam dan renyah di luar dengan bentuk yang lebih beragam. Cookies yang sering kita temui seperti nastar, kastengel, putri salju, dan lainnya. Pemberian topping. Karena teksturnya yang lebih padat dan keras, biskuit seringkali hanya diberi topping seperti gula bubuk dan coklat cair di bagian atasnya. Sedangkan cookies lebih mudah kita tambahkan topping karena teksturnya yang lebih lembut serta enggak mengalami pemanggangan yang terlalu panas. Topping yang sesuai antara lain kacang, choco chip, kismis, dan topping-topping lainnya. Waktu simpan. Dengan bahan dan teknik pembuatan yang berbeda, cookies dan biskuit memiliki daya simpan yang enggak sama. Biskuit yang melalui proses pemanggangan tinggi mampu bertahan cukup lama, sekitar 1 hingga 2 tahunan. Sedangkan cookies hanya mampu bertahan beberapa bulan saja. Hal ini juga dipengaruhi bahan seperti telur, gula, dan mentega yang ada pada cookies. Untuk membuat biskuit dibutuhkan teknologi panggang yang lebih canggih seperti yang ada di pabrik atau industri makanan untuk keperluan komersil. Sedangkan cookies bisa kita buat sendiri di rumah dalam porsi kecil. Nah kids, itulah beberapa perbedaan antara cookies dan biskuit dari berbagai sumber. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Bye-bye. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!